Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Halimatus Sadiah, guru kelas 6 SDN Kayu Putih 03 Pulau Gadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta. Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 dengan NIM 2212129880 di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta. Hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran secara luring dalam rangka uji kinerja PPG di kelas 5. Berikut video pembelajaran yang saya laksanakan. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita berdoa dulu ya. Eva. Siap, duduk rapi. Mari teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kali ini kita berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Bu. Sehat semuanya? Sehat. Oke, coba kalian tengok kanan kiri. Ada bangku kosongkah hari ini? Tidak. Ada teman yang tidak masuk? Tidak. Berarti hari ini semuanya kelas 5C masuk dalam keadaan sehat walafiat semua. Ada yang pusing? Oke, berarti semua sudah sehat, sudah siap. Bisa kita mulai pelajaran hari ini? Bisa. Oke, mari kita mulai pelajaran hari ini. Ya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, ya Ibu minta berdiri kita menyanyikan lagu nasional bersama-sama ya. Ya, boleh lihat ke depan layarnya. Yang penting tidak menggoyang-goyangkan badan ya. Pancasila. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Janji siswa. Satu. Takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. 5. Menjadi warga masyarakat DKI Jakarta yang baik. Dan pemuda Indonesia yang bertanggung jawab. Tadi kita sudah menyanyikan Maju Tak Gentar supaya kalian mengingat perjuangan para pahlawan yang telah gugur mendahului kita yang sudah membela bangsa Indonesia sehingga saat ini bangsa kita sudah semakin berkembang. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada yang masih ingat kemarin kita belajar apa ya anak-anak ya? Kalor, panas, apa lagi? Konduksi, konveksi, apa lagi? Radiasi, pintar Dava. Nah, kita masih di subtema yang sama ya, masih tema 6, tapi sekarang kita sudah beralih ke subtema 2. Ya, panas dan perpindahannya kita akan belajar perpindahan kalor di sekitar kita.
contoh-contoh nyatanya nanti. Nah, kita masuk ke pembelajaran yang kelima. Oke. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran supaya kita semangat, kita kasih tepuk semangat dulu buat diri kita ya. Yuk semuanya. Biar ibu lihat masih ada yang bengong tadi. Nah, Rafli udah siap belum Rafli? Nah, coba tepuk semangat. 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 Bintang masih semangat. Kita sekali lagi tepuk semangat. Semangat. SDN Kayu Putih 03 beratap mulia, mantap, jaya, juara. Untuk hari ini ya kita akan mempelajari kalian akan mengidentifikasi video perubahan suhu. Nanti ada video perubahan suhu, kalian akan mengidentifikasi itu. Kemudian mengamati melalui tes. Kita hari ini masih mempelajari tes eksplanasi ya. Nanti kalian akan mencari informasi penting dalam setiap paragraf dan menentukan gagasan pokoknya. Kemudian membuat ringkasan dari teks. Nanti ibu berikan teks ya. Nanti kalian juga akan menemukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perpindahan panas. Oke. Nah, di sini ada gambar. Ada yang bisa baca? Ada yang mau membacakan ini teks di depan? Nah, baca di bintang. Ayo. Hari masih sangat pagi. Siti terbangun karena mendengar suara azan subuh dari musola. Siti segera mengingatkan kewajibannya untuk sholat. Siti mengira dia orang ada di dapur. Nah, di gambar itu Siti lagi sama siapa? Ibu. Nah, ibu lagi ngapain? Masak. Oke, kita lanjut dulu kegiatan berikutnya. Ayo, tadi sudah bintang, laki-laki sekarang perempuan ganti. Deli boleh. Kedua dengan buatan. Siti menduga-duga ada dalam pagi-pagi. Oke, jadi ceritanya di situ Siti lagi ngapain? Mengamati ibunya yang sedang memasak. Nah, ini gambarnya. Nah, Siti mengamati. Di sini ada gambar apa ini? Pancinya ada berapa? Ada 2. Nah, kita jawab dulu pertanyaannya. Bagaimana ukuran kedua panci ini? Coba. Berbeda. Sama tidak ukurannya? Besar daripada B. Iya, kemudian mana yang lebih banyak airnya? Yang A atau B? Yang lebih banyak? Mana? A lebih banyak ya, terlihat dari gambarnya. Kemudian jika kedua panci air ini dididihkan, dimasak gitu ya, panci mana yang memerlukan waktu lebih lama untuk mendidihkan air di dalamnya? Yang mana yang mendidih lebih lama? A. Oke, kita lanjut dulu jawab pertanyaan berikutnya. Kenapa? Oh, karena kata Najwa air di panci A lebih banyak, air di panci B lebih sedikit. Jadi yang A lebih lama mendidih. Oke, kita lanjut dulu pertanyaan berikutnya. Bagaimana hubungan antara energi panas yang dibutuhkan untuk mendidihkan air di dalam panci dengan suhu air di dalamnya? Jadi air itu akan mendidih pada suhu 100 derajat. Kira-kira yang akan mencapai titik 100 derajat itu yang panci A atau panci B? Panci B kenapa? Apa kesimpulannya? Panci yang A dengan yang B kesimpulannya bagaimana? Yang cepat mendidih yang mana? Yang B lebih cepat mendidih karena dia tidak membutuhkan perpindahan panas lebih banyak daripada A. Oke, nanti kita lihat videonya supaya kalian lebih paham ya. Mau lihat videonya coba. Tadi ya, panci A dengan panci B. Ya, ukuran keduanya juga seperti yang tadi sudah dijawab, berbeda. Yang A lebih kecil daripada yang B. Tadi sudah dijawab ya, berarti jawabannya benar. Nah, kedua pancinya ada airnya nih. Air yang lebih banyak A atau B? Tadi sudah dijawab yang mana? B. Yang B.
gambar videonya. Apinya sama ya, sama besarnya. Nanti kalian boleh coba di rumah. Benar nggak ini? Ini panci A dilihat nih, dia sudah mulai ada butiran-butirannya, sudah mulai tinggi dia. Nah, lihat sudah ada butiran di pinggirannya, belum butiran-butirannya. Yang A udah mulai mendidih, coba nanti dia beralih ke yang B. Lihat panci yang B, belum ada perubahan, dia belum mendidih, bahkan belum ada yang B. Dia baru di pinggiran-pinggiran pancinya saja. Nah, jadi kesimpulannya, panci yang B memerlukan waktu yang lebih lama untuk mendidihkan air dibandingkan dengan panci yang A. Kita boleh praktek di rumah ya, dilakukan, bener nggak sih? Energi panas yang diberikan kompor panci B sama, tapi dari kompor panci B dia airnya lebih sedikit. Nah, jadi suhunya lebih cepat naik yang A. Yang mendidihnya air menunjukkan kenaikan suhu pada air yang mencapai 100 derajat Celcius. Jadi kegiatan ini memiliki energi panas yang berbeda. Panci A sama panci B membutuhkan energi panas yang berbeda untuk mendidih. Walaupun apinya sama, ukuran panasnya sama ya, tapi karena yang dibutuhkan itu B lebih banyak daripada yang A. Oke, di sini ada percakapan nih antara Dayu dengan Siti. Siapa yang mau jadi Dayu? Najwa Dayu. Siapa yang mau jadi Siti? Oke, Vika jadi Siti. Oke, dibaca dulu nih yang jadi Dayu. Ayo Siti dulu. Ayo Siti. Aku baru menyadari bahwa kegiatan berbeda menentukan energi panas yang berbeda jauh. Apa yang telah kamu pahami, Dayu? Jawab Dayu. Pada peristiwa mendidihnya air, juga menunjukkan peningkatan suhu pada air sampai mencapai 100 derajat Celcius. Apa yang telah terjadi sebenarnya? Silakan Siti. Wah, aku tidak penasaran apakah semakin meningkatnya hingga semakin panas. Lalu apa yang sebenarnya terjadi pada benda yang meningkat dunia? Apakah kita bisa melihat pengaruhnya pada kehidupan sehari-hari? Kemudian, Ini betul tahu. oke, ayo kita cari tahu bersama. Oke, kita akan cari tahu bersama dengan kelompok teman. Kita akan pecahkan masalah hari ini. Apa saja? Kenapa sih kok bisa tadi energi panas yang dibutuhkan itu berbeda? Oke, Ibu akan bagi kelompok. Di sini nanti akan kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Oke. Oke. Tadi kita juga mempelajari IPA tentang perpindahan panas ya, perpindahan suhu panasnya. Nah, kita akan menyambung ke teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi, anak-anak? Berupa fakta. Selain fakta apa lagi? Ilmiah, benar Rifa, good. Apa lagi? Sosial, good. Cantika, ada lagi? Budaya, boleh. Saiman, pintar, ada lagi? Ya, bersifat faktual, artinya dia yang memang benar-benar terjadi. Jadi kalian nggak boleh ngarang. Oh, aku tadi pagi. Oke, boleh dibaca? Siapa yang bisa terlihat semuanya? Oke, yang tadi belum sebagian baca, Dafa? Oke, boleh baca Dafa? Bisa terjadi pada lubang udara dan air. Oke, dari di sini perubahan suhu itu mengakibatkan dua. Apa tadi? Mengakibatkan apa ini? Pemuaian dan penyusutan. Kalau dia muai itu, jadi dia nanti nambah panjang, nambah lebar. Ya, tapi kalau penyusutan, dia malah justru panjang dan lebarnya berkurang. Kalau muai melebar, kalau nyusut itu berarti berkurang. Kurangnya itu warnanya contoh pemuaian dan penyusutan. Kalian tadi kan bingung bedanya gimana? Oke, kita lihat contoh yang pertama. Satu, pemasangan kaca jendela. Maka kamu mengamati kaca yang dipasang pada jendela atau begitu yang pernah melihat seperti pemasangan kaca jendela. Nah, contohnya pemuaian terjadi pada kita lihat jendela nih, ya, jendela ini. Ya, jadi kalau kita jendelanya yang berbahan seperti ini, dia itu biasanya ya, kupakan ada kaca. Kamu bisa lihat kaca jendela di rumah. Kenapa
Kenapa? Supaya nanti kan kalau muai itu kan dia apa? Melebar kan? Ada ban sepeda motor dan mobil. Ya, jadi pada ban sepeda itu kan terbuat dari apa ban sepeda? Ya, ban sepeda atau mobil terbuat dari karet. Nah, karet ini juga bisa kalau kalian isi air, angin terlalu banyak, dia akan meletus kan. Kamu kalau isi air nih, apa angin ban sepedamu, kamu isi anginnya terus diisi terus, kira-kira apa yang terjadi karetnya? Meletus. Itu terjadi adanya atau kabel listrik dan telepon. Nah, kalian sekolah lihat ya, di sekitaran sekolah kita pun terlihat. Ya, terutama di perumahan sini ada tiang listrik, dan tiang listrik semuanya. Nah, tiang listrik ini ada tiang listrik telepon, ada juga kabel atau kawat yang lainnya ya. Nah, ini kawatnya ini, dia ini supaya nggak kendur, karena kan tiang listrik posisinya ada di luar. Dia setiap hari akan kena panas. Panasnya dari mana? Panas matahari. Nah, kalau kamu perhatikan lihat ya, supaya dia nggak kendur, jadi antara tiang satu dengan yang lainnya dia ada jaraknya. Iya nggak nempel semua tiangnya kan? Ya, itu supaya tidak terjadi pemuaian dan penyusutan. Ya, oke, yang terjadi pada gelas kaca. Oke, ada yang mau baca? Ya, pernah kamu air mendidih, kamu buang ke dalam gelas. Apa yang terjadi gelasnya? Seperti gambar ini. Retak. Kalau kamu tuang terus dengan air panas, dia lama-lama akan pecah. Ini terjadi karena adanya pemuaian pada bagian gelas yang tidak merata. Karena pemuaian itu kan melebar kan, sedangkan itu airnya terlalu panas. Jadi dia nggak mampu menahan pemuaiannya, akhirnya terjadilah retak, bahkan bisa sampai pecah. Oke, contoh yang berikutnya. Nah, sekarang pemuaian pada sambungan rel kereta api. Nah, coba kalau ini kita bisa lihat sama-sama. Ada yang pernah lihat rel kereta? Dia tuh di antara rel yang satu dengan rel yang lain ada jaraknya. Pernah lihat kalau di rel suka ada orang yang geser-geser kerikil? Ada kan ya yang suka geser-geser kerikil? Biasanya dia geser-gesernya pasti di siang hari. Karena kalau di siang hari dia rel keretanya akan memuai. Jadi dia akan melebar. Kalau dia melebar, nanti kalau keretanya lewat bisa terjadi apa? Kecelakaan, karena relnya yang memuai. Nah, jadi relnya dibuat agak melengkung di sini, kasih jarak supaya dia saat siang dia muai bisa ada jarak, ada lengkungannya, dan saat malam musik dia tetap dengan posisi yang sama. Karena kalau kereta lewat, kereta ringan apa berat? Berat. Kalau relnya yang terakhir nih, penggunaan termometer. Semua udah pernah lihat termometer? Apa penggunaan termometer? Mengecek suhu badan, ukur seberapa suhu panas tubuh kita dari alatnya itu. Jadi di dalam itu ada cairan termometer itu. Nah, cairan itu nanti yang menyebabkan kalau kamu panas, cairan itu akan membuat naik. Nah, disitulah termometer itu menggunakan sistem panas, tapi panasnya dari tubuh kita. Oke, ada 6 itu tadi contohnya ya. Nah, sekarang karena tadi sudah berkelompok, kita akan mendiskusikan yang sudah kita pelajari tadi. Dari IPA tadi ya, perpindahan suhunya, kemudian dengan tes eksplanasi. Oke, Bu Ima kasih waktu 10 menit ya, kita untuk 15 menit untuk mengerjakan LKPD-nya berdiskusi, silakan. Oke, silakan dibaca dulu. Kalau yang tadi lupa, di sini sudah ada penjelasannya supaya yang bingung bisa ngerti. Silakan berdiskusi. Bima akan mengawasi diskusi kalian. Yang dia kalau energi yang digunakan
Diskusi bareng, ayo kemana nih? Kelompok 1 sudah paragraf berapa? 2. Kelompok 2 paragraf berapa? Oh, sudah paragraf 5 kelompok 2. Mantap. Kelompok 3? Oh, sudah paragraf 5 kelompok 3 juga. Ayo kelompok 1 berdiskusi. Kelompok 2 sudah. Lanjut kelompok 3 sudah. Kelompok 2 boleh tampil dulu. Ayo. Yang lainnya memperhatikan kelompok 2 tampil. Ayo. Kelompok 2 Bintang, Raihan. Oke, bahasa. Mulai dari paragraf pertama. Siapa yang urutan ini ya berarti ya? Oke, ini urutannya. Yang lain boleh disimak. Nanti bertanya dengan jawaban temanmu sudah benar atau belum. Oke, yuk. Informasi penting ya Bintang, paragraf pertama. Jika bingkai jendela tidak memberi ruang untuk pemilihan, maka ketika ada tanda panas akan menunjukkan Oke, paragraf kedua lanjut. dan yang diisi terlalu banyak udara dapat membentuk sistem mengakibatkan kecelakaan. Oke, Amanda, paragraf kelima. Oke, coba kelompok 1 dan kelompok 3. Bagaimana informasi penting dari paragraf 1 sampai 5 kelompok 2? Apakah sudah benar? Benar. Benar. Oke, kelompok 2 boleh duduk tentang itu kelompok 2 yang sudah menyelesaikan diskusinya. Good. Lanjut kelompok berapa? Kelompok ya, boleh duduk juga dari lanjut. Tadi sampai paragraf 5 ya. Kelompok 1 dan kelompok 2 boleh disimak. Kelompok 3. Pemuaian terjadi pada gelas kaca. Oke, lanjut ke paragraf 7. Pemuaian pada sambungan rel kereta api. Pemuaian terjadi pada sambungan rel kereta api. Oke, Cantika, kelompok paragraf. Oke, coba. Nomor 1, ayo, berapa? Apa? Ya, mengeringkan pakaian yang sangat basah dengan pakaian yang sudah agak kering, lebih suhu lebih banyak yang pakaian yang paling basah. Oke, nomor 2, Rifa. Ya, terima kasih. Oke, juga untuk kelompok 1, 2, dan 3 yang sudah berdiskusi dengan baik. Oke, boleh dikumpulkan LKPD-nya. Oke. Apa yang perlu kita pelajari hari ini, teman? Apa lagi? Perubahan suhu panas. Kemudian apa lagi tadi? Terjadi pada apa aja pemuaian dan penyusutan? Rel kereta. Kemudian apa lagi? Jendela, tiang pada kabel listrik. Oke. Itu tadi IPA. Kalau bahasanya apa saja kita pelajari hari ini? Teks eksplanasinya tentang contoh-contoh pemuaian dan penyusutan panas dalam kehidupan. Ada yang mau bertanya sampai sini? Ada yang masih bingung? Tadi setelah berdiskusi dengan temannya, ada yang mau bertanya? Ada yang masih bingung? Denny mau tanya? Semua sudah mengerti? Ya, boleh. Oke. Jadi ringkasan hari ini adalah ya tadi informasi penting pada paragraf pertama. Oke.
Jangan lupa namanya, nanti terlupa bentar. Selama kita melakukan diskusi tadi, mengerjakan LKPD, kemudian tadi materi yang sudah kita pelajari bersama-sama, dengan soal evaluasinya sulit tidak? Tidak. Ada yang masih bingung soal evaluasinya? Tidak. Ya, kemudian tujuan teks eksplanasi untuk apa tadi? Apa tujuan teks eksplanasi? Menyajikan informasi berupa fakta. Good, Reza, benar. Oke, coba ke IPA-nya. Ya, panas itu tadi berpindah dari suhu yang tinggi ke rendah atau rendah ke tinggi? Ya, kenapa rendah ke tinggi? Kayak tadi air tuh yang direbus dari suhunya 0 sampai dia mendidih menjadi 100 derajat. Tinggi suhu suatu benda maka semakin panas. Tadi kan suhunya 100 derajat, lama-lama airnya mendidih jadi semakin panas. Oke. Ya, demikian pembelajaran kita hari ini ya. Coba kalian ingat-ingat lagi tadi materi yang sudah kita pelajari. Masih ada yang bingung, masih ada yang sulit tentang perpindahan suhu? Tidak. Teks eksplanasi? Ya, tadi contoh pemuaian pada rel. Apalagi? Kawat atau tiang kaca jendela. Benar, ditambah mobil. Oke, karena kalian hari ini sudah lelah kita ya belajar hari ini mengerjakan diskusi dan evaluasi. Ya, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, ya, dipelajari lagi di rumah ya. Nanti kalian boleh cari di rumah contoh penyusutan dan pemuaian yang terjadi di rumah. Besok kita akan mempelajari itu. Besok kalian catat di buku tugas masing-masing apa saja contohnya. Oke, sebelum kita akhiri pelajaran hari ini ya. Yuk, semua berdiri yuk. Ya, kita nyanyi lagu bareng-bareng dulu. Kita pemanasan dulu sebelum kalian mulai. Karena tadi pegel. Kita nyanyi bareng. Ya, hafal kan semuanya? Ya, hafal dong. Siapa yang jarang nih? Nah, tuh di mana? Ya, pakai suara yang bagus nyanyi ya. Kicil, kicil.
sampai sini tepuk tangan buat kita semua. Terima kasih semuanya. Yuk kita duduk lagi. Ya, boleh dirapikan bukunya. Kita siap berdoa kembali ke rumah. Ya. Sebelum pulang, coba Bu Ima mau tanya, bagaimana pembelajaran kita